kelihatannya ada satu orang yang jatuh, kemudian kakinya patah, meninggal dunia. Yang 3 bergeser sedikit, paling 10-20 meter ke bawah, meninggal lagi 1. Kemudian yang 2 bergeser lagi, meninggal lagi 1, tinggal 1. Inilah yang kena hipotermia dan tekanan batin yang tinggi. Dia buka baju, telanjang bulat, dia pakai kaos kaki cuma tinggal 1, dia jalan ketemu jurang, bukan jurang, air terjun. Jatuhlah di bawah air terjun itu. Halo everyone, welcome back with me, Gani di channel GRK 95. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali membawakan cerita kepada kalian, namun bukan cerita horor yang bersangkutan dengan hantu, melainkan sebuah tragedi atau sebuah kisah yang akan membawa kalian ke dalam suasana yang amat sangat sedih. Tragedi yang terjadi pada kurang lebih 30 tahun yang lalu di Gunung Salak. Tragedi Gunung Salak tahun 1987. Berawal dari pembukaan jalur pendakian baru yang berakhir dengan petaka. Jumat 20 Februari 1987, 8 orang siswa rencananya mereka akan berangkat untuk mendaki. 8 orang tersebut adalah Yumar Santo, Boyke Zulkarnain, Ahmad Rudiat, Khairuddin, Edi Fujianto, Irfan Supandi, Mulyadi, dan Wisnu Hermanto. Namun, karena satu dan lain hal, 2 orang dari mereka gagal melakukan pendakian, yaitu Yumar Santo dan Boyke Zulkarnain. Keberangkatan tersebut tidak diketahui oleh pihak sekolah, bahkan orang tua mereka. Hanya satu orang yang meminta izin, yaitu Adit alias Ahmad Rudiat, yang meminta izin kepada ayahnya, Letkol Sabirin. Secara singkat, kisah menyayat hati ini dialami oleh ke-6 orang pendaki Gunung Salak. Diduga pada ketinggian 1.600 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Salah satu dari mereka terperosok jatuh ke dalam jurang, teman-teman, dan mengalami patah kaki saat itu. Setelah satu anak ini jatuh ke jurang dan mengalami patah kaki, kelimanya ikut turun ke bawah dengan harapan ingin memberikan sebuah pertolongan. Setelah mereka turun, 2 dari mereka pergi mencari pertolongan. Dan 3 diantaranya menunggu satu orang yang patah kaki ini, teman-teman. Namun, hari demi hari, minggu demi minggu, kedua teman yang mencari bantuan tadi tak kunjung datang dan tak pernah kembali. Sehingga 4 dari mereka hanya bisa menunggu, dan menunggu. Dari sinilah kisah menyedihkan ini dimulai. Ke-6-nya meninggal satu demi satu, tersesat, kelaparan, bahkan tekanan batin yang parah. Singkat cerita, dilakukanlah pencarian oleh tim SAR dan tim gabungan yang lainnya. Di hari ke-28 saat pendakian, ke-4 jenazah pertama akhirnya ditemukan. Namun dalam kondisi yang sudah sangat parah. Ke-4 jenazah ini yaitu 1 orang korban yang patah kaki dan ketiga temannya yang menunggu. Sementara kedua orang yang awalnya mencari bantuan itu belum ditemukan jenazahnya. Pencarian pun terus dilakukan karena saat itu baru 4 jenazah dan 2 lagi belum ditemukan, teman-teman. Sampai masuk ke bulan April, tepatnya pada tanggal 11 April 1987, sisa kedua jenazah yang lain baru ditemukan. Diperkirakan itu adalah jenazah Adit dan Irfan Supandi dan ditemukan di ketinggian 1375 mdpl. Slow, teman-teman. Jangan dulu meneteskan air mata, karena di cerita pendakian kali ini akan sangat menguras emosi dan kesedihan. Kini saatnya cerita dimulai. Sebuah akhir cerita hidup yang menyedihkan, padahal tak ada firasat buruk di awal pendakian naas ini. Rencana ini bermula ketika 8 siswa kelas 2 STM Pembangunan Jakarta Timur mencari ide untuk mengisi hari libur. Pasalnya, pada hari Jumat 20 Februari 1987, sekolah mereka kebanjiran, sehingga tak ada kegiatan belajar mengajar. Ditambah lagi, keesokan harinya, para guru berniat untuk mengadakan rapat yang menyebabkan murid libur. Wajar jika pagi itu tiba-tiba muncul ide untuk mendaki Gunung Salak di keesokan harinya. Secara spontan, perencanaan pun didiskusikan,
dan kata sepakat dicapai untuk berkumpul. Tepatnya pukul 8 pagi di depan sekolah. Adalah nasib baik bagi Yu Marsanto dan Boyke Zulkarnain, karena di pagi itu mereka terlambat dan tidak jadi ikut untuk mendaki. Alhasil, hanya 6 orang yang berangkat, yaitu almarhum Ahmad Rudiat, Khairuddin, Edi Fujianto, Irfan Supandi, Mulyadi, dan Wisnu Hermanto. Besar dugaan Ahmad Rudiat alias Adit yang menjadi pemimpin rombongan ini. Kisah ini dikisahkan oleh Kelly Daryono, pendiri dan ketua pecinta alam TPPA, periode 1984 sampai 1987 Desember. Nah, kali ini saya akan berbicara sebagai Kelly Daryono, tidak lain adalah seorang narasumber dari kisah nyata ini. Kelly Daryono adalah kakak kelas ke-6 korban ini dan juga seorang ketua pecinta alam di STM tersebut. Yang saat itu ikut andil di dalam pencarian ke-6 jenazah bersama tim SAR dan tim gabungan lainnya. Saya akan menceritakan kejadian naas dan menyedihkan ini dari awal, tengah, sampai akhir. Tonton terus videonya, jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham, agar kalian bisa menangkap semua isi cerita ini. Saya bernama Kelly Daryono, pendiri dan ketua pecinta alam TPPA atau Teknik Pembangunan Pecinta Alam, periode 1984 akhir sampai dengan 1987, dan akan sedikit mengkoreksi dan menambahkan bagian-bagian kisah tragedi Gunung Salak 1987. Sedikit flashback ke belakang, Desember 1986. Dikisahkan Mulyadi ikut merintis membuka jalur pendakian Gunung Salak pada bulan Desember 1986. Namun, cerita sebenarnya Mulyadi tidak ikut dalam ekspedisi buka jalur karena ekspedisi tersebut merupakan program senior-senior pecinta alam sekolah kami. Kala itu, saya duduk di kelas 4 STM Pembangunan Jakarta. Mulyadi dan Ahmad Rudiat masih duduk di kelas 2. Mulyadi dan Ahmad Rudiat merupakan anggota PA yang berambisi menjadi ketua PA. Oleh karenanya, mereka bersama keempat rekan sekelasnya mencoba dan mencari jalur yang kami rintis. Dan belum selesai, itu pada ketinggian 1600 mdpl. Senin 23 Februari 1987. Orang tua Ahmad Rudiat datang ke sekolah kami menanyakan tentang keberadaan Ahmad Rudiat. Dan saat itu pula saya dipanggil kepala sekolah untuk menanyakan anggota PA apa ada kegiatan pendakian gunung saat itu. Saya jawab, tidak ada. Akan tetapi, orang tua Ahmad Rudiat menginformasikan bahwa anaknya pada hari Sabtu yang lalu mendaki Gunung Salak dan hingga kini belum kembali. Maka saya pun kaget dan merasa bersalah atas kepergian Ahmad Rudiat CS tersebut. Karena saya tidak tahu menahu kalau ada anggota pecinta alam yang mendaki gunung tanpa izin organisasi PA. Apalagi kala itu saya seorang ketua dan saya merasa tidak dihargai karena mereka berangkat tanpa sepengetahuan saya. Saya bolos sekolah dan pergi ke Terminal Bogor seorang diri dan bertanya kepada seluruh supir angkot dengan pertanyaan yang sama, apakah hari Sabtu 21 Februari adakah 6 orang siswa yang naik bemo dan akan mendaki Gunung Salak? Pencarian informasi di terminal itu saya lakukan dari pagi hingga sore hari untuk memastikan semua supir bemo mendapatkan pertanyaan yang sama. Dan akhirnya saya mendapatkan jawaban dari salah seorang supir bemo. Jawabannya ada. Dan turun di pertigaan Sukamantri. Selanjutnya, saya ikut pergi supir bemo tersebut ke pertigaan Desa Sukamantri, di mana Ahmad Rudiat CS turun dari bemo itu. Selanjutnya, saya bergegas pulang ke rumah karena hari sudah malam. Rabu 25 Februari 1987. Saya datang ke sekolah seperti biasanya dan saya menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan melaporkan pencarian informasi awal yang saya jalani seorang diri. Dan ternyata, Bapak Kepala Sekolah memerintahkan kepada saya untuk ikut bergabung dengan tim SAR. Dan saat itu saya diberi uang saku 300.000 untuk membeli perbekalan pendakian. Cerita berlanjut, Kamis 26 Februari 1987. Perjalanan ke Gunung Salak saat itu, kami diantar menggunakan mobil dari sekolah. Saya bertanya, Pak, apakah kita bergabung dengan tim SAR yang sudah ada, atau kita melakukan pencarian sendiri? Dari hasil diskusi tim, kami memutuskan pencarian kita lakukan sendiri tanpa melapor ke tim SAR. Hal ini dengan pertimbangan informasi kami yang kami punya dan masih mentah ini tidak akan didengar oleh tim SAR yang sudah bekerja 3 hari lalu di Desa Warung Loa. Karena tim SAR yang sudah ada merupakan orang-orang hebat dan terlatih. Pencarian kami awali dari Desa Sukamantri
pada ketinggian 1400 mdpl. Tim yang kami pimpin itu mulai menemukan titik-titik terang seperti bungkus permen, puntung rokok, bungkus supermie, dan sebagainya. Semua ini terlihat masih baru dan umurnya tidak lebih dari 1 minggu. Saat itu, kami diperintahkan menunggu di lokasi pada ketinggian 1400 mdpl dan tim SAR menginformasikan akan menyusul. Akan tetapi, hingga pagi hari bahkan siang hari, tim yang akan menyusul pun belum bertemu kami. Apalagi baterai HT yang kami bawa pun akhirnya habis. Dan kami tidak dapat lagi berkomunikasi dengan tim SAR. Dan disinilah kami dinyatakan hilang oleh tim SAR. Di sini sedikit miris karena ketika kami melakukan pencarian saat itu dianggap hilang oleh tim SAR karena saat itu baterai HT sudah habis dan mereka pun tidak kunjung datang untuk menyusul kami yang saat itu kami bermalam di ketinggian 1400 mdpl. Kami memutuskan kembali melanjutkan pencarian hingga pada ketinggian 1600 mdpl. Dan pada ketinggian itu terdapat di mana sebelah kanan jalur kami Sungai Ciapus dan sebelah kiri adalah Sungai Cibadak. Kami juga menemukan beras berceceran pada permukaan tanah yang sedikit landai, serta ada bekas sisa pembakaran kayu dan tempat bermalam. Kami semakin yakin bahwa Ahmad Rudiat dan kawan-kawan sempat bermalam di ketinggian ini. Dan di dekat bakaran kayu, tepatnya di bibir jurang Sungai Ciapus, ada bekas perosotan seperti orang terpeleset atau jatuh ke dalam jurang. Dan kami berpikir kalau Ahmad Rudiat CS kehabisan air dan menuruni jurang itu untuk mengambil air di aliran Sungai Ciapus. Dengan pemikiran itu, kami memutuskan untuk menuruni jurang dengan kedalaman 800 sampai dengan 900 meter dengan kemiringan rata-rata 70 sampai dengan 80 derajat. Dan kami perkirakan dapat kami tempuh 1 sampai dengan 2 jam perjalanan dengan merayap. Ternyata, perkiraan kami meleset jauh. Karena teramat sulitnya medan jurang itu untuk dituruni. Bahkan sampai kurang lebih jam setengah 7 malam dan hari sudah gelap, kami belum juga sampai di tepi Sungai Ciapus. Kami pun pada waktu itu memutuskan untuk bermalam di sebuah tebing dan mengikat badan kami di sebuah pohon yang ada di tebing itu. Pada malam itu, tim yang kami pimpin tidur dengan cara duduk dan beratapkan langit karena tidak mungkin pada malam hari itu mendirikan tenda dengan kemiringan 70-80 derajat. Singkat cerita, pagi hari kami melanjutkan menuruni jurang ini sampai ke tepi Sungai Ciapus dan baru tiba pada siang hari. Ternyata perosotan yang kami telusuri pada jurang ini terdapat babi hutan mati karena terpeleset dan jatuh dari ketinggian 1600 mdpl. Kemudian kami menelusuri tepian sungai dan akhirnya ketemu penduduk asli Gunung Salak yang kemudian kami dibawa ke posko di Desa Warung Loa. Disinilah kami berdiskusi dengan orang-orang hebat yang memiliki keahlian tentang alam dan hutan dan mendirikan posko bayangan di ketinggian ini. Selanjutnya pencarian dilanjutkan pada ketinggian 1800 mdpl dan pada ketinggian ini kami dan tim SAR berkonsentrasi ke arah kiri jalur. Pada ketinggian ini pula tim membentuk barisan sisir agar lebih teliti dan akurat dalam menyisir lokasi. Dan ternyata benar, terdapat perosotan yang mengarah ke Sungai Cibadak yang akhirnya ditemukan 4 jenazah anggota pecinta alam TPPA. Yang jaraknya tidak berjauhan, 3 jenazah ditemukan pada hari ke-28 dan 1 jenazah pada hari ke-29. Setelah ditemukannya keempat orang jenazah, pencarian masih terus dilakukan karena masih terdapat 2 orang anggota TPPA yang belum ditemukan. Maka pencarian dilakukan dengan mendaki punggungan dan menuruni jurang Gunung Salak dan hasilnya tepat. Pada hari ke-40 ditemukan kembali 2 jenazah rekan atau anak buah kami, anggota pecinta alam TPPA, 11 April 1987. Keenamnya meninggal sudah. Gunung Salak sepi kembali dari tim SAR. Sabtu pekan lalu 2 terakhir. Dari 6 siswa STM pembangunan yang hilang, sudah ditemukan. 2 jenazah yang ditemukan hari itu dipastikan sebagai Ahmad Rudiat dan Irfan Supandi. Kedua siswa meninggal di ketinggian 1375 mdpl, sekitar 1 km dari jenazah 4 rekannya terdahulu. Duka yang sangat mendalam pada kala itu dialami oleh seluruh orang tua yang bersangkutan dan tentunya keluarga besar STM Pembangunan Jakarta Timur. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mendaki gunung itu harus dilakukan dengan cara matang, penuh persiapan,
dan jangan memaksakan kehendak. Karena pada pendakian Gunung Salak 1987 ini diperkirakan bahwa motif dari pendakian ini adalah gengsi. Karena pada saat itu akan dilakukan pergantian ketua Cinta Alam TPPA. Dari informasi yang saya dapatkan dari narasumber bahwa satu di antaranya yang meninggal terakhir dalam keadaan membuka baju, celana, dan hanya memakai kaos kaki pas di ujung air terjun. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Semoga keenam korban pada tragedi 1987 saat ini sudah tenang di sisinya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni semua dosanya. Itupun seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Dan untuk kita yang saat ini menonton, terutama untuk kita semua para pecinta alam, semoga kisah menyedihkan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita ke depannya ketika akan melakukan pendakian. Saya Gani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.